Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuh ballagha ar-risalata wa adda al-amanata wa nasaha al-ummah wa kashafa Allahu bihi al-ghummah wa jahidun fi sabilillahi hatta atahu al-yaqin. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa quwwatil arwahi wa ghidhaiha wa ala alihi wa ashabihi bi'adadin kulli ma'lumin lak. Kita memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan izin Allah kita bisa duduk di majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan selama kita duduk di sini Allah ampuni dosa kita. Amin. Allah terima amal ibadah kita. Allah jauhkan kita dari bala dan wabah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Sayyidina Rasulullah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaika ya Sayyidi ya Rasulullah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjelang azan salat fardu Isya berkumandang, kita akan mengkupas satu buah hadis daripada hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang hadis ini sahih di dalam Sahih Imam Al-Bukhari. Hadis ini sahih dalam Sahih Bukhari. Kitab Sahih Bukhari itu kitab yang paling asah. Yang paling asah itu tidak ada lagi hadis sahih selain daripada kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Pokoknya kitab hadis yang paling sahih itulah dia Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Hadis riwayat daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadis ni riwayat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abi Hurairah sama-sama kita ketahui beliau sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, apa kata Abi Hurairah? Abi Hurairah ni hadis-hadis sahih banyak riwayat Abi Hurairah. Dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim, dalam Sunan Tirmizi, Sunan Nasa'i, itu paling banyak riwayat hadis Abi Hurairah. Dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-masjida. Fasa'ala an-nabiy an jariyati sauda. Wa qala aynaha? Qala qad mat. Ista'dhumuni lima tamna'uni dulluni ala qabriha fasalla alaiha. Itu hadis di dalam Sahih Bukhari atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita terjemahkan arti hadis ini. Kata Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi masuk ke dalam masjid. Fasa'ala, kemudian Nabi bertanya. Apa tanya Rasulullah? Aina jariyatus sauda? Mana perempuan yang berkulit hitam yang selalu berada di masjid ini? Kita terjemahkan dulu hadisnya, nanti kita syarahkan. Wa qala sahabat, kata sahabat, annaha qad mat. Dia sudah meninggal dunia ya Rasulullah. Liman ta'dhantumuni? Kenapa kalian tidak memberitahu aku, kata Rasulullah. Ada orang perempuan di dalam masjid Nabi, selalu di masjid Nabi, dalam satu riwayatnya selalu menyapu masjid Nabi, kulitnya hitam, orang Padusi ke, nya tak ada nampak dia Nabi. Ditanya oleh Nabi, aina, mana dia? Dia sudah meninggal dunia ya Rasulullah.
Kata Nabi apa? Dalluni ala qabriha. Tunjukilah aku di mana kuburnya, kata Rasulullah. Tunjuki aku di mana kuburnya. Dibawalah Nabi oleh sahabat menunjukkan kuburnya perempuan. Kemudian apa? Fasalla 'alaiha. Kemudian Nabi salat di atas kuburnya perempuan. Itu hadis. Hadis ini sahih di dalam Sahih Imam Al-Bukhari. Baik. Kita ambil satu hadis ini 5 hukum yang keluar daripadanya. Makanya fikih itu luas. Bayangkan satu hadis bisa keluar 5 hukum. Itu luasnya hadis. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal, satu hadis mengenai tentang air itu bisa keluar 23 hukum. Jadi fikih itu tuh dari hadis. Saripati hadis tu adanya di fikih. Kalau kita mengaji hadis saja tidak mengaji fikih, bingung kita cara meletakkan hukum ahkam. Mesti sejalannya. Fikih kita kaji, hadis pun kita dapatkan. Tak bisa lari daripada itu. Salat sajalah. Dalam salat, apa hukum membaca Al-Fatihah? Wajib. Dari mana kita tahunya wajib? Hadis Nabi. Hukum salat maghrib 3 rakaat. Dari mana kita dapat? Quran tak ada mengatakan maghrib 3 rakaat. Jadi dari mana? Dari Nabi SAW. Dari mana kita tahunya salat zuhur itu sir, tidak jahar? Apa salahnya zuhur kita jaharkan, asar kita jaharkan sama seperti maghrib dan isya? Kenapa disirkan? Karena hadis Nabi. Nah, hukum yang ada daripada hadis Nabi tadi berbeda-beda daripada sisi hukumnya. Hadis Nabi tidak menyebutkan hukum, yang menyebutkan hukum adalah fikih. Contoh, Nabi mengatakan, kata Rasulullah apa? Akhiru salati lailikum witra. Salatlah, jadikanlah salat akhir malam kalian itu dengan witir. Adakah Nabi mengatakan witir itu hukumnya sunnah? Tak. Adakah Nabi mengatakan witir itu wajib? Tak. Witir itu makruh? Tak. Siapa yang mengatakan witir itu sunnah? Ulama fikih. Siapa yang mengatakan witir tadi itu wajib? Juga ulama fikih. Berbeda ulama fikih menilai dari status hadis. Maka fikih tadi itu lapang, Pak. Lapang fikih itu. Jadi jangan sampai kita berkelahi disebabkan karena hukum fikih. Karena fikih itu lapang. Lapang fikih itu. Jangan kita sampai mencap orang salah, kita yang benar. Kalau masih dalam ranah fikih, itu ranahnya masih ranah khilafiyah. Si fulan ada berkunut, si fulan tak berkunut. Kita orangnya tak berkunut. Kita salahkan si fulan. Fulan ngapa kunut? Kunut tu tak boleh. Kunut tu bid'ah. Padahal masalah kunut sudah selesai pembahasan oleh ulama. Hadis tentang kunut banyak. Kebetulan yang satu tidak mengatakan kunut itu sunnah karena cuma satu menjumpai hadis Nabi tidak berkunut. Sedangkan orang yang melakukan kunut menjumpai hadis Nabi masalah kunut itu 21 masalah. Maka oleh karena itu hadis Nabi, saripati dari hadis Nabi menjadi sebuah hukum. Satu hadis ada 5 hukum yang akan kita bahas hari ini. Hadisnya satu, hadis dalam Sahih Bukhari, hadis riwayat Abi Hurairah. Apa kata Nabi? Kita ulang dulu hadisnya. Ada seorang Nabi masuk ke dalam masjid. Ketika Nabi masuk ke dalam masjid, Nabi bertanya, mana perempuan yang berkulit hitam yang selalu berada di masjid ini? Sahabat mengatakan, dia sudah meninggal dunia ya Rasulullah. Kata Nabi, kenapa kalian tak memberitahu aku? Kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah, tunjukilah aku di mana kuburnya. Setelah sahabat dibawa, Nabi dibawa oleh sahabat untuk menunjukkan kuburnya, fasalla alaih, kemudian Nabi pun salat di atas kubur itu. Jelas hadisnya, ada 5 hukum yang akan kita bahas. Pertama, hukum menjelaskan bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu masuk ke dalam masjid beliau walaupun tidak dalam waktu salat. Jadi Nabi kadang masuk ke masjid walaupun tak waktu salat.
Jadi jangan kita mengatakan bahwa Nabi itu masuk masjid cuma waktu salat saja. Tidak. Di luar waktu salat kadang Nabi juga datang ke masjid. Buktinya Nabi pernah menjumpai Sayyidina siapa yang memiliki banyak hutang itu di dalam masjid. Nabi pernah menjumpai sahabat Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar yang lapar dalam masjid. Nabi pernah menjumpai para sahabat dalam masjid. Itu tanda Nabi masuk masjid tidak di waktu salat fardu saja. Jadi kadang-kadang Nabi juga masuk masjid. Maka inilah dalil bahwa tempat duduk Nabi itu adalah masjid. Jadi tempat nongkrong Nabi itu masjid, tak kedai kopi dah. Jadi tak ada istilahnya dah kedai kopi sunnah apa tu, tak ada. Nabi tak pernah duduk di kedai kopi dah. Jadi Nabi kalau tak duduk di rumah, berarti duduk di masjid. Itu saja. Kalau tak Nabi duduk di rumah, Nabi duduk di masjid. Itu Nabi SAW yang selalu berada di dalam masjid, kadang berada di masjid sekadar duduk saja. Tu Nabi masuk ke dalam masjid. Hukum fikih yang kedua apa? Boleh kita menamakan seseorang dengan fisiknya. Ini hukum fikih yang kedua dari hadis ini. Apa fisik di sini? Sauda, perempuan berkulit hitam. Jadi boleh pak, awak main bau orang atau awak mananya orang, awak sabit fisiknya pak. Koknya hitam, awak tanya, di mana rumah Ramli hitam di sikonya awak? Boleh? Boleh pak. Umpamanya, ya tapi kenapa dibolehkan itu? Lisyuhrah, untuk lebih dekat pemahaman kita. Bukan lil istihza, bukan karena penghinaan. Kalau penghinaan, hukumnya haram. Tak boleh. Umpama, macam di kampung kami lah, Ramli sebanyak-banyak orang mana mau Ramli di kampung kami. Jadi kalau awak bertanya ke situ tu nak tahu, Pak di mana rumah Ramli Pak? Orang bingung menunjukkan kawak nan Ramli nan mana. Boleh kita tambah dengan yang ada pada jasadnya, pada fisiknya. Pas puluh Ramli nan dia awak kok banyak ubannya. Langsung aja awak menyebut lain, Ramli nan beruban tu hanya awak. Oh, Ramli nan banyak uban tu di situ rumahnya Pak. Boleh dalam syariat seperti itu. Sebagaimana Nabi bertanya ke sahabat, mana perempuan yang berkulit hitam? Nabi bukan menghina dia, tapi apa? Lisyuhrah, untuk mudah mendekatkan pemahaman dan tasawur sahabat. Tapi kalau disabui aja mereka, mananya siapa kalau kita contohkan lah ya. Mereka takut wah tersinggung pula orang mereka dakwah. Mana kalau Ustaz Sukaimi itu seorang beliau kan nama Sukaiminya payahnya nama-nama yang apalah yang masyhur. Mana Sianu celo? Sianunan mana paknya? Sianunan tengkak tu kata. Tu. Padahal si fulan tadi tu suranginya nama itu di kampung tu. Berarti tu tanda ada istihza, penghinaan. Tu hukumnya haram. Tu tak boleh. Jadi bedakan. Dibolehkan dalam pandangan syariat tadi kalau lisyuhrah, untuk lebih dekat kenal kita. Umpamanya Zulhendri, sampai banyak di kampung tu orang nama Zulhendri. Pak kecil orang bertanya, di mana rumah Zulhendri paknya? Zulhendri nama mana kaunya? Zulhendri nan hitam kaliang tu kecilnya lah. Boleh pak, karena memang bukan istihza, untuk syuhrah, mendekatkan mana. Oh yang hitam tu di situ rumahnya. Karena Zulhendri di kampung tu putih-putih, suranginya aja yang mencilak kulitnya. Boleh pak. Tapi kalau istihza macam tadi, tak boleh. Maka Nabi memanggil sahabat Sauda, mana dia perempuan yang berkulit hitam. Dan bahkan ada dalam periwayatan hadis namanya A'raj. Siapa A'raj tu? Orang yang juling matanya. Juling bahasa Indonesia kan? Kalau bahasa awaknya apa tu? Sela sila pokoknya juling matanya. Ada sahabat Al-A'raj, ada lagi diistilahkan dengan yang hitam kulitnya ada, atau yang putih rambutnya boleh, ya, atau yang pesek hidungnya boleh kalau lisyuhrah,
Tapi selain daripada syuhrah, tak bisa. Itu hukumnya haram. Nah, gitu dia. Maka ikutlah tradisi sampai kini yang terpikir damo. Maka di istilah orang Ocu tu, ada mak hitam namanya. Ada mak hitam. Kalau di orang Piaman, ada mak uniang namanya. Rumah makan uniang sadanya. Tu namanya tu uniang, kulitnya tu kunyang. Maka apa nama? Mak uniang namanya tu. Boleh lah. Apa ada itu tu. Sauda. Ini salah satu dalil yang kedepankan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan Nabi mengatakan kepada Ya'juz, ya Ajuz, hei yang lemah. Ada begini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hai ya Mahlan, ya Mahlan. Mahlan tu orang yang pelan. Memangnya kalau berjalannya lambat taruh je, lambat taruh. Diimbau dan Nabi ya Mahlan. Hai ya Mahlan, orang yang lambat jalannya. Tidak bisa kencang. Ada orang nak pandai laju jalan, kalau jalan tu lambat betul. Buat suruh kencang nak pandainya dah. Ya Mahlan. Ada yang seperti itu. Itu hukum hadis yang kedua. Hukum hadis yang ketiga apa? Bahawa di dalam syariat kita dianjurkan kita untuk mengingat seseorang dengan yang memiliki andil terhadap Islam. Pokoknya orang tadi itu adanya melakukan kebaikan untuk Islam, walaupun kecil, maka itu perlu kita ingat, perlu kita sebut. Kenapa Nabi menanyakan seorang jariah yang berkulit hitam ini? Karena beliau selalu menyapu masjid Nabi. Jadi tukang sapu di masjid Nabi. Kalau dia awak tukang sapu tu kan lah yang paling randahnya lah tu, gitulah kira-kira tu. Perempuan itu tukang sapu di masjid. Bukan untuk orang yang membangun masjid, bukan yang membeli AC masjid, bukan yang membayar listrik masjid, bukan yang membeli sajadah masjid. Cuman tukang sapu masjid. Ketika dia meninggal dunia, Nabi tanya ke sahabat. Tak ada nampak dia Nabi orang tadi itu dah. Nabi tanya ke sahabat. Mana perempuan yang berkulit hitam di sini, kata Rasulullah. Kenapa Nabi bertanya? Karena inya punya andil terhadap Islam. Maka siapapun di antara kita, Pak, saudara kita yang punya andilnya terhadap Islam, apalagi terhadap masjid ini, dia pernah membelikan masjid dengan tikarnya, pernahnya dengan lampunya, dia bayarkan listriknya, atau mungkin dia selalu membersihkan toilet masjid. Ketika orang itu tidak ada, boleh dan dianjurkan bagi kita untuk menanya keberadaan orang itu. Begitu dalam Islam, Pak. Awak nak pernah kenal tetangga indak, family indak, dunsana indak, warga indak, tapi selalu dia solat ke masjid kita ni. Selalu nampak di kitanya selalu solat ke masjid. Padahal bukan warga siko, bukan RT siko, bukan masyarakat siko. Ketika ini tidak ada nampak di kita beberapa waktu, dalam syariat kita dianjurkan mencarinya, Pak. Dianjurkan, Pak. Dianjurkan kita mencari. Manusia itu ada biasanya laki-laki yang salat di sikonya tari. Tapi lamanya nak nampak. Dianjurkan, Pak, kita seperti itu, Pak. Itu kepedulian kita terhadap Islam. Kalau ada yang tahu di antara kita, dianjurkan kita bahkan untuk menyebutnya. Ondai si fulan tu nyo elok, si fulan tu nyo baik, si fulan tu min ahlil khair. Begitu dalam Islam, Pak. Jadi di Islam tak ditengok dah, oh sedekah orang yang familiar barunya diingat, barunya disebut-sebut. Kalau orang sedekahnya 2,000 aja nyo tak disebut-sebut dah. Nak model itu dalam Islam dah, Pak. Dalam Islam siapa saja yang punya andil dia terhadap Islam, layak namanya untuk disebut dan diagungkan. Begitu cara Islam. Maka Nabi mengajar sahabat, jangan dianggap sepele perempuan yang berkulit hitam tu. Memang kulitnya hitam, tapi dia punya andil terhadap Islam. Apa? Menyapu masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kau kadang ada pula masyarakat kita, kau kadang bagai adalah istilahnya mantan jemaah. Dulu you kesikonya jemaah, kini tidak adanya mantan jemaah kita tu. Mantan jemaah apa pula caranya mantan jemaah? Sehingga mantan jemaah tadi kalau mati tidak dijongok lah. Tidak dibaca Yasin lah. Dah punya dek mantan. Dek mantan. Tak ada istilah mantan. Pokoknya orang pernah melakukan kebaikan dalam Islam, layak namanya untuk disebut dan dimuliakan.
Imam-imam kita dulu pernahnya jadi imam di awak, atau siap-siap masjid dulu, atau gharim-gharim masjid dulu. Layak disebut namanya itu. Ketikanya tidak ada, wajib dianjurkan juga kita dalam syariat untuk mencarinya. Fikih yang keempat. Hadza yadullu ala salatal ghaib. Hadis ini menjelaskan tentang kesunahan salat sunat atau salat ghaib. Salat jenazah tu ada dua, ada salat jenazah hadir, ada salat jenazah ghaib. Salat jenazah yang hadir di muka awak jenazah, Pak. Ko jenazah di muka awak ko. Di muka kita jenazah, usolli ala hadhil maitati arba'a takbiratin fardal kifayati ma'muman lillahi ta'ala Allahu Akbar. Itu namanya salat jenazah hadir. Hadir maksudnya di muka awak jenazah. Ada yang kedua, salat jenazah ghaib. Apa salat jenazah ghaib? Jenazahnya tidak di muka awak dah. Jenazahnya ni di Jakarta. Jenazahnya ni di Padang. Jenazahnya ni di Makkah. Jenazahnya di Amerika. Jenazahnya di Papua. Awak salat di siko. Salat apa namanya tu? Salat jenazah ghaib. Bolehkah itu? Boleh. Menurut Wahabi tak boleh. Menurut Salafi tak boleh. Menurut kita boleh. Buktinya mana? Tu Nabi fasalla alaiha. Nabi salat di atas kuburnya. Nabi salat di atas kubur perempuan. Kah salat jenazah hadir atau gaib? Gaib, Pak. Kau tak perlu buat berdebat-debat no. Kau kadang sampai imam masjid lu dia debat. Untuk apa kita salat gaib? Tak ada salat gaib. Tak pernah Nabi melaksanakan salat gaib. Itu buktinya. Nabi salat di atas kuburnya perempuan yang berkulit hitam ni. Dan bahkan hadis ini sebenarnya sudah menjawab tuduhan kawan-kawan yang tak mau salat gaib. Apa kata kawan-kawan salat gaib? Tak berlaku lagi salat gaib kalau orang di tempat itu sudah mensolatkan jenazah. Berlaku kok. Buktinya Nabi salat lagi di atas kubur. Apakah Nabi tak tahu sahabat tadi melakukan salat jenazah? Tahu. Buktinya sahabat tahu. Kalau itu kuburnya, ini dikuburkan secara elok-elok. Jadi kalau begitu, salat gaib ini dianjurkan dalam syariat walaupun jenazah itu sudah disalatkan di tempatnya. Awak punya dun sanak family di Padang, meninggal dunianya di Padang. Lah disalatkannya ada orang Padang. Bolehkah kita mensalatkannya di siko? Boleh. Itu salat gaib namanya. Maka bukan salat hadir. Jadi boleh salat gaib? Boleh. Awak emak awak jauh dari kita, orang tua jauh dari kita. Awak dapat info orang tua meninggal, nak dikajian pulang tak bisa, pitih nak ada, apa nak ada. Jadi bagaimana? Salat gaib sajalah. Boleh, boleh Nabi fasalla alaiha. Kenapa Nabi mensalati jenazah? Apakah Nabi tak tahu jenazah tadi, perempuan yang berkulit hitam tadi disalatkan oleh kaum muslimin? Tahu. Tapi kenapa Nabi mensalatinya? Nah, ni yang kelima, bahawa orang yang sudah meninggal dunia walaupun tidak ada hubungannya dengan kita, family tidak, dun sanak tidak, tetap boleh kita untuk mendoakannya. Ini masalah. Jariah ko dun sanak indak je Nabi. Family indak pula. Sasuku indak pula. Tapi kenapa Nabi mensalatkannya? Karena di dalam salat jenazah tadi ada doa. Apa doa ya? Allahumma ufir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha. Kira-kira doa tu sampai tak ke orang yang meninggal dunia? Sampai. Jadi jangan disebut anak soleh saja yang sampai doanya, Pak. Kaum muslimin ko yang hadir ko mendoakan saudaranya sampai pahalanya. Kan menurut Wahabi kan tak, yang sampai itu doa anak solehnya, doa lain apa-apa nak sampai dah kecilnya lah. Ada, Pak. Tu baru-baru kejadian 2 hari yang lalu. Ayahnya sudah meninggal dunia.
Ya, seorang pejabat lah di Pemprov itu. Orang salat berjamaah, kesatkan niat takziah, keciknya, dia mohon maaf Pak, kami tidak ada melaksanakan takziah dah Pak. Kenapa? Tak ada dah Pak, kami tak ada takziah itu dah keciknya lah. Jadi ketika ditanya kenapa kau tak ada takziah, keciknya untuk apa Pak? Bapak-bapak datang ke rumah kami untuk apa? Dijawablah DRT, kami datang ke rumah kalian tu mendoa orang tua kalian. Hei, tak ada guna dah Pak, tak doa apa-apa dah Pak, tapi doa anak yang soleh. Bayangkanlah saking bongaknya. Ya. Tak doa apa-apa dah Paknya, tapi doa anak yang soleh keciknya. Kira-kira apa-apa yang ikut solat jenazah tadi itu di takbir yang ketiga tu apa dibacanya tu? Pasti yang dibacanya Allahumma ufir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma ufir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu wa akrim nuzulahu. Tak doa tu untuk jenazah. Kalau memang tak sampai doa untuk jenazah, mengapa itu yang dibaca dalam solat jenazah? Rubah saja doa tu. Atau cik takbir aja, antok aja lah. Allahu Akbar. Ini yang aja, jangan baca-baca doa. Tu. Jadi hadis tadi 5 hukum. Yang terakhir tadi, Nabi ingin mengajarkan kepada sahabat, siapa saja yang meninggal dunia layak untuk didoakan dan doa itu sampai kepadanya. Cuba Bapak Ibu bayangkan, Nabi membaca doa dalam ketika khutbah. Apa doa Nabi pertama kali dalam khutbah tu? Doa Nabi apa? Allahumma ufir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Siapa kira-kira tu? Ya Allah, ampunilah dosa orang mukmin laki-laki, mukmin perempuan, orang muslim laki-laki, muslim perempuan. Siapa kira-kira tu Pak? Mukmin mukminat, muslimin muslimat itu. Siapa itu? Siapa saja yang dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka dia mendapatkan doa dari khatib tu. Walaupun khatib tu dia nurul ikhwannya, nyebaca dia khatib tu, Allahumma ufir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Siapa saja di dunia ini yang pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka dia akan mendapatkan aliran doa daripada imam itu. Itu bukan muslim-muslimat khusus Madinah saja, enggak. Bukan khusus Makkah saja, enggak. Siapa saja. Nah, inilah sebagai barang bukti, dalil yang konkret adanya salat gaib dan bolehnya kita mendoakan saudara kita yang sudah meninggal dunia. Yang paling dibutuhkan oleh orang meninggal dunia itu doa, Pak. Doa. Awak kini kau dia tidak yakin dia alun mati. Cubalah mati besok kau tak percaya. Pasti kita butuhkan. Nabi selalu Nabi doakan. Banyak doa Nabi. Belum lagi ketika Nabi ziarah kubur. Apa doa Nabi? Assalamualaikum ya ahlil baqi'u ghardaqa. Nas'alullaha lana walahumul afiyah. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kami dan kepada kalian afiyah. Itu doa. Allahumma ufir lahum, ya Allah ampuni dosa mereka. Nabi membaca itu ketika ziarah kubur. Kenapa? Hadisnya sahih dalam Sahih Muslim. Nabi tahu bahwa yang dibutuhkan oleh orang yang meninggal dunia itu adalah doa. Tak ada yang lain daripada itu. Maka awak orang tua yang lah meninggal dunia berdoa, ya Allah, maghfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana. Itu mengalir tu. Alun lebih kau setiap wa infak wa niatnya, ya Allah engkau niatkan kau untuk orang tua ku, ya Allah. Hadisnya sahih. Man tasaddaqa fanawali walidayh. Siapa yang bersedekah kemudian ia niatkan untuk ibu bapaknya, falahu ajran. Bagi orang tu pahala, bagi ibu bapaknya pun dapat pahala. Jelas hadisnya. Nah, bagaimana kira-kira? Tak sampaikah doa orang yang hidup kepada Allah? Tidak. Bahkan ada istilah Abuya kami mengatakan orang yang mati bisa menghidupkan ribuan orang. Apa maksudnya tu? Payuak ke Jawa tu, tengok di Jawa tu, itu kuburan-kuburan Wali Songo tu orang mengalih kiri kanan. Orang jualan kiri kanan. Datang ke Banjarmasin, ke kuburannya Abah Guru Sukumpul tu kiri kanan macam pasar, beberapa kilo tu. Orang berjual beli. Yang datang siapa? Orang yang menziarahi orang yang lah meninggal dunia.
Yang mendapat manfaat kehidupan siapa? Orang yang hidup. Bayangkan, coba bayangkan. Orang yang mati bisa menghidupkan ribuan orang yang hidup. Nah, itu tanda orang yang meninggal tadi itu orang mulia. Madinah tu kalau tidak ada Nabi Muhammad di Madinah, orang tak akan ziarah ke Madinah. Nabi masih hidup atau lah meninggal dunia? Lah meninggal dunia. Tapi tengok Madinah Munawwarah, bercahaya Madinah tu, hidup kota Madinah tu. Orang jual beli sana sini, umrah datang, orang haji datang. Mengapa mereka datang ke Madinah? Cuman untuk berziarah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tandanya orang yang meninggal dunia bisa memberi manfaat kepada orang yang hidup. Apalagi orang yang hidup bagi manfaat ke orang meninggal dunia. Orang meninggal saja bisa bagi manfaat ke orang yang hidup. Apalagi kita orang yang hidup memberi manfaat kepada orang meninggal. Tentu lebih bisa lagi. Maka Nabi ziarahi orang-orang yang sudah meninggal dunia. Nabi ziarahi makam Baqi'. Sampai Nabi itu ketika tahajud, hadisnya sahih. Sayyidah Aisyah terjaga. Tengok Sayyidah Aisyah, Nabi tidak ada, masih berbunyi air. Nabi sedang berwuduk berarti. Lalu Sayyidah Aisyah balik. Kau Sayyidah Aisyah sedang dalam keadaan berhalangan. Lalu Sayyidah Aisyah, lalu terjaga Sayyidah Aisyah, celik Nabi sedang tahajud. Lalu Sayyidah Aisyah balik. Lalu jaga balik, Nabi masih tahajud. Masih nampak Nabi tahajud. Lalu Sayyidah Aisyah terjaga, celik Nabi tidak ada. Hadisnya sahih. Dicarilah Nabi dek Sayyidah Aisyah. Khawatir Nabi diculik orang. Karena ketika itu hidup kan berdampingan dengan Yahudi. Khawatir Nabi dibunuh orang. Akhirnya nyeberanya dek Sayyidah Aisyah kau datang ke tampik rumah bini-bini Nabi yang lain. Datang Sayyidah Aisyah ke Hafsah, datang Sayyidah Aisyah ke Ummu Salamah, disiko nak Nabi, disiko nak Nabi. Apa dia itu? Iyo bini-bini Nabi nya nak dan bercakap inyo je inyo kalau mau dia jawab, jangan cucu bola kau ke rumah dan lain je kan. Kau umpama kau ndak kan ada tu dah. Kau sekedar menghayal sebab tadi ni. Datang ke rumah Ummah Habibah, disiko Rasulullah, ndak. Datang ke rumah Hafsah, disiko Rasulullah, ndak ada. Akhirnya sama-samalah bini Nabi ku mencari Nabi tengah malam tu. Di mana Rasulullah? Khawatir Nabi diculik, khawatir Nabi akan dibunuh. Tahu bapak-bapak ibu-ibu di mana Nabi didapatkan? Tengok hadis dalam Sahih Muslim. Fawajadna anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam bil Baqi'. Didapatilah oleh sahabat, oleh para isteri baginda Nabi, Nabi berada di Baqi'. Baqi' tu tempat kuburan. Kuburan sahabat, kuburan anak, kuburan bini Nabi di Baqi' tu. Sampai kini masih ada Baqi' tu. Jarak dari rumah Nabi ke Baqi' cukup jauh lah, sekitar 200 meter adalah itu. Nampaklah dek para isteri Rasulullah, Nabi di Baqi', Nabi melakukan ziarah kubur menjelang waktu subuh masuk. Hadisnya sahih. Kira-kira mengapa Nabi ziarah kubur? Kalau memang tak bisa kita orang yang hidup membantu orang yang meninggal dunia, mengapa Nabi mengajarkan salam ketika ziarah kubur? Hadis dalam Sahih Bukhari. Assalamualaikum ya ahlil Baqi' Ghardaqa wa inna insyaallahu bikum lahikun. Kenapa Nabi ajarkan doa? Allahumma ufir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Itu tanda bahwa orang yang hidup bisa menolong orang yang sudah meninggal dunia dengan mendoakannya dan menghadiahkan beberapa pahala kepadanya. Maka oleh kerana itu, hadis yang kita baca tadi hadisnya sahih dalam Sahih Imam Al-Bukhari, riwayat hadis Abi Hurairah, ada 5 hukum yang terkandung di dalamnya. Pertama, hukum bahawa Nabi selalu berada di masjid walaupun tidak waktu salat. Nabi berada di masjid, Nabi masuk di masjid, tempat duduk baginda Nabi adalah masjid. Sampai nongkrong Nabi itu masjid, begitulah istilahnya. Yang kedua, bahawa boleh dalam syariat kita menamakan seseorang dengan tubuh atau yang ada pada fisiknya, tapi itu lisyuhrah, untuk mendekatkan, menghampirkan pemahaman kita siapa orangnya, bukan karena untuk menghinanya. Ya mungkin ada apa tu bercilalek mungkin di kaniangnya.
Namu apa tadi tu banyak orang di kampung tu ada bertiga berampak. Si anu, si anu nama Cilalek tu kata, boleh itu. Tiga, bahawa dalam Islam tidak melihat seberapa besar atau kecilnya perjuangan orang itu terhadap Islam, tapi Islam melihat pokoknya orang tadi memiliki andil terhadap Islam. Yang keempat, bahawa dibolehkan dan dianjurkan kita salat jenazah ghaib, bukanlah hadir sebagaimana Nabi salat di atas kuburnya Jariyah. Kemudian yang kelima, bahawa yang diharapkan oleh orang yang sudah meninggal dunia adalah bantuan doa dari kita yang hidup. Itulah dia. Jadi oleh kerana itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hadis ni sahih dalam Sahih Imam Al-Bukhari. Dari nan lima ku apa nan lai bisa awak bawa pulang kini koknya. Dan hitam tadi tu je. Salat sunat, salat jenazah gaib. Sampaikan. Kadang ada je orang bagai nak niatnya salat gaib, nak ada salat gaib dah katanya. Ada pernah kita salat gaib dulu dianjurkan oleh pemerintah ketika siapa yang meninggal dunia. Dianjurkan oleh MUI dulu kita beberapa tahun yang lalu. Saya lupa siapa yang meninggal dunia ketika itu. Tsunami, bukan beberapa tahun yang lalu. Seorang ulama kalau tak salah saya meninggal dunia itu, saya lupa. Hakim Mimun Zubair bukan, yang kita dianjurkan untuk salat gaib. Dibolehkan, jelas dalil. Silakan Pak. Kalau salat gaib tadi atau doa sampai kepada yang meninggal, mana yang dilaksanakan oleh Rasulullah. Bagaimana kalau azan itu syarat? Apanya sampai Azan di apa tu, jadi memang ada di dalam kitab fikih itu disebutkan bahawa tafaul, kata ini uhibbut tafaula, aku menyukai sesuatu yang tafaul. Tafaul tu mencontoh. Jadi orang yang azan di kuburan itu tu sebagai tafaul namanya. Tafaul tu sebagaimana anak yang ketika dia datang ke dunia dia diazankan, maka ketika nyoba pisah di dunia maka dia diazankan juga. Tapi dalil hadis menjelaskan ke situ tidak ada. Tak ada. Jadi makanya ambo tidak merekomendasikan untuk azan di kubur. Ya kalau nak dibuat silahkan saja, saya tidak melarang pula. Karena azan perkara yang bagus juga, tapi tidak dianjurkan. Kenapa tidak saya anjurkan? Hadis menjelaskan tentang hukum itu tidak ada. Yang ada dalam riwayat hadis itu ketika Nabi memasukkan Sayyidina Utsman bin Maz'un ke dalam kubur, Nabi baca Al-Fatihah, Nabi baca ayat kursi, Nabi baca 3 surah yang terakhir di surah Al-Imran, surah Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat. Itu yang dibaca oleh Nabi sampai habis. Bahkan Nabi mengatakan yang membaca itu di dalam lahatnya, maka akan Allah terangkan, Allah lapangkan lahat tadi untuk si jenazah tadi. Lebih elok itu yang kita baca, jelas hadisnya, jelas dalilnya, daripada kita melakukan azan. Cuman azan tadi itulah menjadi sebuah tradisi pula. Sebuah tradisi pula azan. Kadang sudah azan qamat pula leh. Sudah qamat bila lah semayang yang kecil. Jenazah tu tagak habis kau semayang balik kecil. Ada sampai gini di daerahmu masih sampai gini masih. tapi tak semua orang pula melakukan itu. Ya itulah, kalau tidak merekomendasikan, ya tidak pula melarang, karena azan tadi perkara yang baik. Ya tidak kita larang. Ya, cuman tidak merekomendasikan, ya tidak menganjurkan. Lebih elok kita dianjurkan baca Al-Fatihah, baca ayat kursi, kemudian 3 surah terakhir surah Baqarah tadi, kemudian Qul Huwallahu Ahad, kemudian Qul A'udzu Binnas, Quran Falaq. Itu jelas ada riwayat hadis ni kita baca di dalam, Nabi membaca di dalam kubur. Gitu dia. Iya, nunggu qamat tu jenazahnya lagi. Abu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang gaib, gaib itu sesuatu yang telah
tidak ada lagi. Setelah dikuburkan tu gaib namanya. Gaib beda. Hadir dengan gaib tadi beda. Kalau hadir nampak dah waktu hadir. Gaib yang tak nampak dikata tu gaib. Dah berada di dalam tanah, itu gaib namanya. Jadi apakah kita salat gaib tadi sendiriankah atau berjamaah atau macam mana? Kesunahan salat gaib itu adanya sama dengan kesunahan salat jenazah. Salat jenazah disunahkan berjamaah. Salat gaib disunahkan juga berjamaah. Salat jenazah disunahkan kita dengan mengganjilkan saf. Salat gaib disunahkan juga kita mengganjilkan saf. Pokoknya apa kesunahan yang ada pada salat jenazah, itu berlaku kesunahannya pada salat gaib. Nah, begitu dia. Tempatnya di mana? Ya, terserah kita tempatnya. Ya, mungkin kita di masjid, mungkin kita di rumah bisa mengumpulkan orang, mungkin bisa kita di mana, di lapangan, di mana saja dibolehkan gitu. Dalil salat gaib ni dua ni. Satu hadis itu, satu lagi hadis Raja Najasyi. Kedua-duanya sama sahih hadisnya. Makanya kita heran juga kawan-kawan salafi kenapa dia anti dengan salat gaib ini. Padahal hadisnya jelas sahih kedua-dua. Raja Najasyi itu meninggal dunia. Nabi di Madinah. Nabi dapat kabar bahawa Raja Najasyi meninggal dunia. Najasyi ini rajanya Muslim. Setelah bersyahadat masuk Islam, akhirnya apa kata Nabi? Salu kata Nabi, ayo kita salat jenazah Raja Najasyi. Raja Najasyi jauh, Nabi SAW di Madinah. Akhirnya Nabi salat. Itu jelas itu salat gaib yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ada kawan-kawan kita mengatakan Nabi salat gaib itu karena di Najasyi orang tak mensalatkan rajanya. Tidak, ditepis oleh para ulama hadis. Kata ulama hadis, Raja Najasyi disalatkan oleh sekecil kaum muslimin yang ketika itu sudah masuk Islam, dan Nabi memang mendoakannya karena menurut baginda Nabi dia telah punya jasa terhadap Islam. Nah, itu dia maksudnya. Maka siapa yang punya jasa terhadap Islam, kan dianjurkan kita untuk mensalatinya atau mendoakannya. Baik, itulah kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Allah berkahi kehidupan kita dunia wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yaumil qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Kita khususkan doa kita untuk jamaah kita, warga kita, Pak Zulkifli Jaksa. Mudah-mudahan Allah angkat penyakit beliau, Allah sehatkan beliau dan Allah afiatkan beliau. Bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qabul insyaallah. Demikian billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.